Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilagem Ramadan dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan hasil akhir dari proyek tugas akhir mata kuliah English Language Assessment dengan poin 1 di STN Jatisari 2. Berikut pemaparan materinya. Proyek ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengukur kemampuan mendengarkan siswa atau listening test dalam memahami instruksi lisan dalam bahasa Inggris. Listening merupakan salah satu keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa, terutama bagi siswa yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Tes ini menjadi langkah awal dalam mengevaluasi sejauh mana siswa mampu menangkap informasi lisan, memahami konteks, dan merespon dengan tepat. Tes ini terdiri 15 soal, pilihan ganda, dan diujikan kepada 26 siswa dengan latar belakang yang beragam. Mayoritas siswa memiliki bahasa ibu berupa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, dan beberapa di antaranya memiliki pemahaman dasar bahasa Inggris. Dalam konteks bilingual seperti ini, penguasaan bahasa Inggris seringkali menjadi tantangan karena siswa cenderung lebih dominan menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, tes ini tidak hanya mengukur kemampuan listening, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan ini di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada guru dan tenaga pendidik mengenai efektivitas metode pengajaran listening test yang selama ini diterapkan di kelas. Hasil dari tes ini juga dapat dijadikan bahan refleksi untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya ada desain tes. Tes yang digunakan adalah objektif, berbentuk pilihan ganda. Tipe tes ini dipilih karena dapat dengan mudah mengukur pemahaman siswa dalam keterampilan mendengarkan dan dapat diimplementasikan secara efektif di kelas. Soal-soal disusun berdasarkan materi yang telah diajarkan selama semester 1 dengan fokus pada kemampuan siswa dalam menangkap informasi lisan sederhana. Berikut adalah soal listening test berupa pilihan ganda yang dibuat. Tes ini menggunakan format pilihan ganda yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab pertanyaan. Format ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan penilaian. Tes pilihan ganda memungkinkan penilaian dilakukan dengan cepat dan objektif. Fleksibilitas implementasi. Tes ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam jadwal belajar tanpa memerlukan alat tambahan yang rumit. Selanjutnya, kesesuaian konteks. Soal-soal disusun berdasarkan situasi sehari-hari yang relevan dengan pengalaman siswa seperti perkenalan diri, menyebutkan makanan favorit, dan menyampaikan aktivitas sederhana. Komponen utama soal ada 4, yaitu informasi pribadi. Soal-soal awal berfokus pada informasi dasar seperti nama, usia, dan tempat tinggal. Pertanyaan ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam menangkap informasi faktual yang umum dan dijumpai dalam percakapan sehari-hari. Contoh soalnya adalah, "What is my name?" Yang kedua, konsep numerik. Soal-soal ini melibatkan pemahaman tentang angka dan operasi matematika sederhana yang disampaikan secara lisan. Konsep ini penting karena membantu siswa membiasakan diri dengan istilah numerik dalam bahasa Inggris. Contoh soalnya yaitu 17 plus 17 equals 34. Nomor 3,
preferensi makanan, dan deskripsi rasa. Tes ini juga mencakup soal-soal yang membahas preferensi makanan dan deskripsi rasa, seperti manis, pahit, dan asam. Ini bertujuan untuk menguji pemahaman siswa tentang kosakata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, I don't like coffee because it is bitter. Dan yang terakhir, aktivitas sehari-hari. Bagian ini menguji kemampuan siswa dalam memahami deskripsi tentang aktivitas yang sedang dilakukan seseorang. Soal ini penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami kalimat yang lebih kompleks. Contoh soalnya, what am I doing? Slide selanjutnya yaitu pelaksanaan tes. Tes ini dilaksanakan secara tatap muka di SDN Jatisari 2 yang ditujukan pada kelas 4. Dan dalam durasi 45 menit pada pagi hari jam 9.30 sampai dengan 10.15. Selama pelaksanaan tes, suasana kelas dibuat sunyi, pintu ditutup agar tidak ada gangguan atau distraksi dari luar. Sebelum tes dimulai, saya memberikan penjelasan singkat tentang tujuan dan tata cara pelaksanaan tes. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua siswa memahami instruksi dan merasa nyaman selama mengikuti tes. Setiap siswa mendengarkan instruksi atau informasi yang dibacakan oleh saya. Kemudian, siswa diminta untuk mendengarkan dengan seksama dan lalu memilih jawaban yang paling tepat dari 3 opsi yang telah disediakan. Proses ini diawasi untuk memastikan bahwa siswa benar-benar fokus dan tidak terganggu oleh faktor eksternal. Siswa tidak diperbolehkan berdiskusi dengan teman ataupun berbicara saat guru membacakan soal. Pembacaan soal diulangi sebanyak 3 kali untuk meminimalisir salah tangkap. Pengawasan langsung juga memungkinkan saya untuk mengamati perilaku siswa selama tes, seperti tingkat konsentrasi, kecepatan dalam menjawab, dan respon terhadap instruksi lisan. Setelah tes selesai, lembar jawaban dikumpulkan secara kolektif di atas meja saya dan dinilai secara individual. Slide selanjutnya yaitu analisis hasil tes. Hasil penghitungan nilai menggunakan rumus X dibagi jumlah soal dikali 100, yaitu jumlah soal saya berjumlah 15, yang berarti X dibagi 15 dikali 100. Berikut adalah hasil dari nilai perorangan. Hasil dari tes ini dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana. Nilai setiap siswa dihitung dengan membagi jumlah jawaban benar dengan total soal 15. Kemudian dikalikan 100. Pada hasil ini diperoleh beberapa data penting, yaitu nilai min secara keseluruhan yaitu 76,26. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum siswa memiliki pemahaman yang cukup baik dalam keterampilan listening. Dan ada mediannya itu 80. Ini berarti separuh dari siswa memperoleh nilai di atas 80 yang mencerminkan distribusi nilai yang cukup merata. Terakhir ada mode 86. Nilai ini adalah nilai yang paling sering muncul, menunjukkan bahwa banyak siswa yang memiliki kemampuan serupa. Uji korelasi yang menentukan item difficulty. Berikut adalah tabelnya. Jika dilihat dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3, 7, 8, 9, dan 10 memiliki tingkatan cukup. Sedangkan untuk soal 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 memiliki tingkatan terlalu mudah. Distribusi nilai, sebagian besar siswa memperoleh skor di atas 60, yang menandakan bahwa mereka mampu memahami sebagian besar instruksi lisan yang diberikan.
Beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah 60 menunjukkan adanya kesulitan dalam menangkap informasi tertentu, khususnya pada soal yang memerlukan pemahaman kontekstual lebih dalam. Lalu validitas soal. Untuk soal yang saya buat ada dua yang masuk ke dalam validity, yaitu content validity atau validitas isi. Soal-soal yang menguji materi sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran listening dasar pada nomor 1-5 berisi informasi pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan usia. Kemudian pada nomor 11-15 berisi aktivitas sehari-hari dan konsep sederhana, apa yang dilakukan, deskripsi aktivitas. Lalu construct validity atau validitas konstruk termasuk ke dalam cognitive domain, yaitu mengukur kemampuan memahami informasi faktual dan kosakata dasar. Pada nomor 1-5 menguji kemampuan mengingat dan memahami informasi sederhana. Kemudian pada nomor 6-10 menguji pemahaman konsep numerik dan preferensi makanan. Selanjutnya pada nomor 14-15 memahami deskripsi aktivitas sederhana dalam kalimat lebih kompleks. Slide selanjutnya yaitu evaluasi tes. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi. Untuk kekuatannya tersendiri terdapat 4. Yang pertama, mudah diimplementasikan karena format pilihan ganda memberikan kemudahan dalam pelaksanaan di kelas. Tes ini dapat memerlukan alat tambahan yang rumit dan dapat diintegrasikan ke dalam jadwal belajar siswa dengan lancar. Yang kedua, penilaian objektif dan efisiensi pada tes pilihan ganda memungkinkan penilaian dilakukan secara objektif dan cepat. Guru dapat memeriksa jawaban siswa dengan lebih efisien, memastikan hasil penilaian lebih adil dan konsisten. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan soal-soal yang diberikan disusun berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari siswa, seperti perkenalan diri dan menyebutkan preferensi makanan. Ini membuat siswa lebih mudah memahami dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, mengukur pemahaman dasar dengan jelas sebab tes ini efektif dalam mengukur kemampuan mendengarkan dasar, seperti memahami informasi faktual, angka, dan kosakata sederhana. Selanjutnya kelemahan. Di sini ada 4 kelemahan. Yang pertama, tingkat kesulitan yang kurang variatif karena soal-soal yang disusun terlalu sederhana, terutama bagi siswa yang sudah memiliki pemahaman dasar bahasa Inggris yang baik. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya tantangan bagi siswa dalam kemampuan lebih tinggi. Dan yang kedua, format soal yang monoton yang menggunakan format pilihan ganda secara eksklusif membatasi evaluasi keterampilan listening. Variasi soal seperti isian singkat atau pertanyaan terbuka dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Ketiga, tidak mengukur keterampilan mendalam karena tes ini hanya menguji kemampuan dasar atau pemahaman dasar dan tidak menyentuh aspek listening yang lebih kompleks seperti pemahaman makna implisit atau inferensi dalam percakapan. Dan yang keempat, faktor eksternal yang mempengaruhi hasil dari pelaksanaan tes dalam suasana kelas yang mungkin bising atau siswa yang kurang fokus dapat mempengaruhi hasil tes, terutama jika saya yang berbicara kurang optimal atau menjelaskannya kurang kencang. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama, variasi format soal ditambahkan dengan jenis soal lain seperti isian singkat, mencocokkan atau matching, atau soal berbasis situasi. Ini akan memberikan gambaran lebih luas tentang kemampuan siswa dalam memahami berbagai jenis informasi lisan. Tingkatan kompleksitas soal yang dirancang dengan tingkat kesulitan bertahap. Soal-soal yang memerlukan
pemahaman konteks atau inferensi dapat ditambahkan untuk menantang siswa dengan kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, penggunaan berbagai sumber audio dan menyertakan variasi audio dengan aksen atau kecepatan berbicara yang lebih berbeda untuk mempersiapkan siswa dalam situasi listening yang lebih realistis. Selanjutnya, selain tes tertulis, lakukan observasi langsung untuk menilai keterlibatan siswa selama tes. Lalu juga catat respon nonverbal, konsentrasi, dan strategi siswa dalam menjawab soal. Dan yang terakhir, penyempurnaan lingkungan tes akan dilakukan dan dipastikan pelaksanaan tes dilakukan di lingkungan yang kondusif, bebas gangguan, dan menggunakan alat pemutar audio berkualitas baik dan memastikan semua siswa dapat mendengarkan instruksi dengan jelas. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Tes ini berhasil memberikan gambaran umum tentang kemampuan listening siswa kelas 4 SDN Jatisari 2 dengan hasil rata-rata sebesar 76,26. Tes ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu memahami instruksi lisan sederhana. Hasil median dan mode yang relatif tinggi mengindikasi bahwa siswa memiliki kemampuan listening yang cukup merata. Namun, beberapa kelemahan seperti tingkat kesulitan soal yang kurang bervariasi mengurangi efektivitas tes dalam mengukur pemahaman mendalam. Soal-soal sederhana hanya menguji pemahaman dasar, tanpa mendalami aspek listening yang lebih kompleks. Dari tes yang saya telah lakukan, masih terdapat banyak kekurangan, jadi perlu ditambahkan format soal lain, seperti isian singkat atau mencocokkan atau matching untuk menguji berbagai aspek kemampuan listening. Kemudian perlu meningkatkan kompleksitas soal secara bertahap untuk mengakomodasi siswa dengan kemampuan lebih tinggi. Contohnya, teks percakapan lebih panjang atau soal inferensi. Lalu, sertakan audio dengan berbagai aksen atau kecepatan bicara untuk membiaskan siswa dengan konteks mendengarkan yang lebih realistis. Terakhir, lakukan pengamatan tambahan terhadap respon siswa secara kualitatif seperti keterlibatan aktif dan strategi yang digunakan selama tes berlangsung. Selanjutnya ini adalah dokumentasi pelaksanaan tes. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.